Selamat pagi semuanya kepada para siswa kelas 10. Pada pagi hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran kimia. Dan biasa di awal akan saya sampaikan mata pelajaran apa dalam pelajaran kimia ini, bab apa saja yang akan kalian diperoleh. Pada bab pertama nanti kita akan mempelajari tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan. Kemudian ada metode ilmiahnya serta keselamatan kerja di laboratorium. Pada bab 2 kita akan mempelajari struktur atom, bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangan teori atom, dan bagaimana menentukan komposisi yang ada di dalam atom. Pada bab yang ketiga kita akan pelajari tentang sistem periodik unsur, ya. Dan bab keempat kita akan pelajari ikatan kimia, bagaimana suatu senyawa itu terbentuk. Dan yang bab kelima kita akan mempelajari bentuk molekul dan gaya antar molekulnya. Jadi pada bab pertama ini kita akan mempelajari bagaimana ilmu kimia itu dan manfaatnya seperti apa. Kemudian kita akan mempelajari mengenali apa itu senyawa, ya, apa itu senyawa dan bagaimana terbentuknya. Oke, supaya tidak berlama-lama, ya, perkenalkan, nama saya Bapak Awan, ya, sering dipanggilnya anak-anak Bapak Awan. Nama panjang saya adalah Bapak Hendriawan, ya. Saya di sini sudah mengajar mata pelajaran kimia itu hampir 15 tahun, ya, sudah lama juga. Nah, oleh karena itu saya berharap dalam belajar jarak jauh seperti ini adalah hal yang baru, tetapi tidak akan membuat semangat kita patah, ya. Tetapi justru bersemangat untuk lebih belajar dengan lebih baik lagi di dalam segala keterbatasan. Nah, pada hari ini saya berharap kalian dapat mengikuti dengan baik, karena dalam pelajaran saya yang saya perhatikan sebagai acuan nilai adalah keaktifan, kehadiran, ya, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan segala tugas yang akan saya berikan, ya. Nanti juga keaktifan dalam diskusi, keaktifan dalam bertanya jawab, ya, di dalam forum-forum, ya. Nanti ada keaktifan mengumpulkan tugas, semuanya akan kami nilai. Saya harap semuanya dapat mengikuti dengan baik. Karena ini pelajaran kimia ada di kelas 10 MIPA dan kelas 10 IPS sebagai lintas minat. Oke, tidak usah berlama-lama, kita mulai untuk yang pertama tentang hakikat dan peran kimia di dalam kehidupan. Ya, kita lihat di sini. Apa yang dimaksud, apa pengertian dari hakikat ilmu kimia? Saya buat supaya lebih jelas, itu ada 4, ya. Saya buat lebih jelas. Yang pertama adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, ilmu yang mempelajari struktur materi, ilmu yang mempelajari sifat materi, dan ilmu yang mempelajari perubahan materi, ya. Jadi apa saja? Mempelajari susunan, mempelajari struktur, mempelajari sifat, dan mempelajari perubahannya. Nah, nanti akan saya jelaskan, ya, apa saja itu. Ya, untuk susunan nanti kita akan belajar bahwa materi itu wujudnya apa saja. Ada materi yang berupa atom, ada materi yang berupa molekul unsur, ada materi yang berupa molekul senyawa maupun campuran. Kalau atom kita pernah tahu, ya, itu adalah bagian terkecil dari suatu materi. Nah, nanti di SMA ini kita lihat apakah atom merupakan bagian paling kecil. Kemudian pada struktur nanti kita akan mempelajari tentang ikatan-ikatan, ya. Ikatan yang membentuk suatu materi. Ada ikatan ion,
ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan pada sifat, ilmu kimia nanti akan mempelajari sifat fisik dan sifat kimia suatu materi. Untuk perubahan materi, ya ini perubahan wujud, ya ada kata membeku, menguap, mencair, dan menyublim. Nah, sekarang kita masuk ke cabang-cabang ilmu kimia apa saja. Ya, yang saya berikan contohnya ada cabang kimia organik. Ya, pada kimia organik ini kita fokus pada senyawa-senyawa organik. Ya, pada senyawa-senyawa organik. Contohnya minyak bumi, karbohidrat, alkohol, ya. Kemudian kimia anorganik kita fokus pada senyawa-senyawa garam dan logam, ya. Untuk kimia analitik kita fokus pada bagaimana mengembangkan dan mengaplikasikan menggunakan peralatan analitik dengan benar. Untuk biokimia, di sini ada kata bio, berarti kita mempelajari tentang kimia yang berkaitan dengan bidang biologi, ya khususnya yang berkaitan dengan makhluk hidup seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, ya. Kemudian ada kimia lingkungan, yang mempelajari tentang masalah-masalah lingkungan, pencemaran, dan bagaimana menanggulanginya. Untuk kimia farmasi kita akan mempelajari tentang pengertian bagaimana menghasilkan suatu obat, ya, melalui isolasi zat aktif dari bahan alam ataupun sintetisnya. Bagaimana untuk kimia fisik? Nah, kimia fisik ya berarti kita akan berkaitan dengan ilmu fisika. Ya, contohnya seperti bagaimana reaksi yang menghasilkan listrik, bagaimana pengisian ulang suatu aki, bagaimana kita menyepuh, ya. Menyepuh perhiasan itu berkaitan dengan kimia fisik. Bagaimana kita membersihkan salju, ya. Bagaimana kita melihat kenapa mobil menggunakan cooler, ya, sebagai pengganti air. Untuk kimia pangan, di sini kita berhubungan dengan sifat-sifat kimia yang digunakan sebagai bahan pangan. Pada kimia inti kita akan lebih menekankan pada zat-zat yang bersifat radioaktif, ya. Radioaktif ini kaitan erat dengan bersifat nuklir, ya. Ini harus berhati-hati, ya. Bersifat nuklir, ya, tapi bukan berarti ini buruk, tetapi banyak manfaatnya. Dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, untuk bidang kedokteran, untuk terapi-terapi kanker, untuk pertanian maupun hidrologinya. Nah, sekarang kita lihat beberapa manfaat ilmu kimia dalam bidang kedokteran. Ya, kita lihat di situ ada bidang kedokteran, ada bidang pertanian, ada bidang geologi dan teknik sipil. Bidang kedokteran berarti memberikan resep yang cocok, ya, dengan kondisi si pasien. Sedangkan bidang pertanian kita membuatan pupuk maupun pestisidanya. Bidang geologi untuk mengenali kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam tanah. Untuk teknik sipil kita dapat memilih materi-material yang cocok untuk suatu bangunan. Ya, di sini ada bidang biologinya, di mana penentuan struktur dari senyawa karbohidrat, vitamin, asam lemak, ya. Bidang hukum untuk sidik jari, ya, biasanya untuk menemukan sidik jari di TKP, ya, dengan memberikan larutan perak nitrat. Bidang mesin kita dapat mengetahui komposisi mesin yang baik dan jenis pelumas yang lebih baik yang cocok digunakan untuk mesin tersebut. Nah, sekarang kita lihat peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah-masalah global. Nah, dengan adanya ilmu-ilmu kimia tadi, kita kenal sekarang yang namanya energi alternatif, ya. Seperti alkohol, seperti minyak dari kelapa sawit, ya. Minyak B100, B32, ya. Kemudian kita juga mengenal istilah biogas, ya, yang berasal dari kotoran hewan ternak. Ya, bahkan sekarang dari kotoran manusia pun bisa, ya. Jadi ini nanti ditimbun, kemudian diolah, difermentasi sehingga muncul gas. Gasnya inilah yang dialirkan sebagai biogas, ya. Kemudian penggunaan katalis konverter pada kendaraan. Jadi sebetulnya banyak sekali manfaat-manfaat ilmu kimia yang kalau kita tuliskan banyak sekali. Nah, mungkin
Nanti ini akan menjadi tugas kalian apa saja dalam menyelesaikan masalah-masalah global ini. Kemudian karirnya di bidang kimia banyak ya. Kita bisa lihat di situ ada pengendali mutu, ada bidang produksi, ada peneliti dan tenaga pendidik. Ya, jadi kalian bisa kerja di mana saja ini ya, banyak sekali. Di tenaga pendidik kalian bisa menjadi dosen, bisa menjadi guru, di peneliti kalian bisa menjadi periset ya, mengembang, kemudian bidang produksi dan bidang mengendali mutu ini QC dalam suatu perusahaan kimia. Nah, ini video untuk yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini tentang hakikat ilmu kimia dan kegunaan-kegunaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, setelah ini kita lanjutkan ke dalam latihan ya, untuk menyelesaikan tugas yang saya share di dalam Google Classroom. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik dan segera bisa dikumpulkan tepat waktu, karena ini menjadi penilaian plus bagi kalian. Ya, tetap semangat, silahkan kalian berdiskusi dalam kelas dan juga kalian boleh bertanya ya sama Google ya, silahkan bertanya. Ini kita belajarnya bebas, merdeka belajar. Yang penting yang saya tekankan adalah tanggung jawab dan niat untuk mau belajar. Demikian saya akhiri dulu ya, jangan lupa like and subscribe untuk video ini.